wabarakatuh. Kami hormati PKB Desa Beliwah dan yang kami hormati pengurus partai Desa Beliwah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatannya sehingga kita dapat berjumpa menghadiri acara rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir kondisi KTP. Perkenankanlah saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu bangsa Indonesia Raya, acara yang ketiga pembacaan doa, acara yang Indonesia Raya 1, 2, 3. Indonesia di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. hadirin dipersilakan duduk kembali. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan dan rangka acara rapat pleno TPS akhir Desa Beliwah. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya robbal alamin. Salawat serta salam kami aturkan kepada apabila data yang dibutuhkan terbukti benar. Nomor 7, peserta rapat tidak berkenakan instruksi selama TPS membacakan formulir merdeka mereka TPS perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan rekapitulasi perubahan pemilih untuk TPS sampai akhir pemilihan umum tahun 2024 oleh PPS Desa Beliwah. TPS 1, pemilih aktif 192, pemilih baru 0, pemilih tidak memenuhi syarat 0, perbaikan data pemilih 0, pemilih potensial non KTP elektronik 4. TPS 2, pemilih aktif 230, pemilih baru 2, pemilih tidak memenuhi syarat 0, perbaikan data pemilih 0, pemilih potensial non KTP elektronik 8. TPS 3, pemilih aktif 150, pemilih baru 0, pemilih tidak memenuhi syarat 0, perbaikan data pemilih 0, pemilih potensial non KTP elektronik 13. TPS 4, pemilih aktif 139, pemilih baru 0, pemilih tidak memenuhi syarat 0, perbaikan data pemilih 0, pemilih potensial non KTP elektronik 2. TPS 5, pemilih aktif 165, pemilih baru 0, pemilih tidak memenuhi syarat 0, perbaikan data pemilih 0, pemilih potensial non KTP elektronik 5. TPS 6,
Pemilih aktif 231, pemilih baru 2, pemilih tidak memenuhi syarat 2, perbaikan data pemilih 0, pemilih potensial non KTP elektronik 0. TPS 7, pemilih aktif 210, pemilih baru 0, pemilih tidak memenuhi syarat 0, perbaikan data pemilih 0, pemilih potensial non KTP elektronik 0. TPS 8, pemilih aktif 237, pemilih baru 0, pemilih tidak memenuhi syarat 1, perbaikan data pemilih 0, pemilih potensial non KTP elektronik 10. TPS 9, pemilih aktif 172, pemilih baru 0, pemilih tidak memenuhi syarat 1, perbaikan data pemilih 1, pemilih potensial non KTP elektronik 2. TPS 10, pemilih aktif 268, pemilih baru 0, pemilih tidak memenuhi syarat 1, perbaikan data pemilih 0, pemilih potensial non KTP elektronik 3. TPS 11, pemilih aktif 262, pemilih baru 0, pemilih tidak memenuhi syarat 0, perbaikan data pemilih 2, pemilih potensial non KTP elektronik 7. TPS 12, pemilih aktif 248, pemilih baru 2, pemilih tidak memenuhi syarat 2, perbaikan data pemilih 0, pemilih potensial non KTP elektronik 13. TPS 13, pemilih aktif 256, pemilih baru 1, pemilih tidak memenuhi syarat 1, perbaikan data pemilih 1, pemilih potensial non KTP elektronik 3. TPS 14, pemilih aktif 227, pemilih baru 0, pemilih tidak memenuhi syarat 1, perbaikan data pemilih 0, pemilih potensial non KTP elektronik 5. TPS 15, pemilih aktif 259, pemilih baru 1, pemilih tidak memenuhi syarat 0, perbaikan data pemilih 2, pemilih potensial non KTP elektronik 4. Rekapitulasi perubahan TPS sampai akhir di Desa Buiwa. Jumlah TPS 15, pemilih aktif 3.246, pemilih baru 8, pemilih tidak memenuhi syarat 9, perbaikan data pemilih 8, pemilih potensial non KTP elektronik 85. Sekian pembacaan rekapitulasi perubahan pemilih untuk TPS sampai akhir pemilihan umum tahun 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja apa yang tadi sudah dijelaskan, menurut data atau tadi ada jumlah pemilih tidak memenuhi syarat dan jumlah perbaikan data dari total sekarang berarti pemilih di Desa Buiwa ada 3.246. Mungkin ini bukan tanggapan kalau dari saya, boleh Pak Ketua, saya pengen tahu nomor TPS 001 itu RT mana-mananya, mungkin itu aja. Buiwa pemilu 2024 itu terdiri ada 9 TPS dan terbagi itu dari beberapa gedung. Untuk TPS 1 itu RW 1 Dukuh Sidomia, itu TPS 1. Terus untuk TPS 2 Dukuh Gardu atau RW 2 RW 01 itu TPS 2. TPS 3 itu Buiwa atas, ini depan atau Buiwa RT 3. TPS 4 Buiwa tengah atau Buiwa RT 04. TPS 5 itu Buiwa RT 5 RW 04.
01 RT 5 RW 1 TPS 6 Dukuh Tengah RT 01 RT 06 saya dan sebagian Karangunda RT 1. Nah, untuk TPS 7 ada beberapa wilayah di Karangunda RT 1 bergabung dengan Karangunda RT 2. Empat. Nah, untuk TPS 8 itu Bulu Karangunda RT 3. TPS 9 baru ini Kubal Suruh Karangunda RT 04. TPS 10 Tanjung Manis RT 1. TPS 11 Tanjung Manis RT 02. TPS 12 Kalilumpang RT 3 dan 4. Ya. Untuk TPS 13 itu sebagian besar Budril, berarti RT 02 dan Dukuh Lebak wilayah bagian bawah RT 01 RW 4. Sebagian ya? Ya. TPS 14 Dukuh Lebak wilayah atas plus Dukuh Kendeng ditambah Gunung Puyut RT 04. Dan TPS 15 ada sebagian kecil dari RT 04, selebihnya RT 3 dan 5. Pertanyaan dan penjelasan di rekapitulasi perubahan pemilih untuk DPS DPRD Desa Buiwan ini pemilih aktif 3.246, pemilih baru 8, tidak memenuhi syarat 9, kemudian perbaikan data pemilih 8, pemilih potensial nomor KPP 85. Pertanyaannya dan mau dijelaskan. Pemilih baru 8 kemudian tidak memenuhi syarat 9, perbaikan data pemilih 8, potensial yang non KPP 85. Apakah angka-angka itu yang di 4 kolom itu ada di dalam pemilih aktif atau jumlahnya yang 8, 9, 8, 80 itu? Apakah jumlah ini sudah ada atau sudah di dalam 3.246? Karena pemahaman saya, jadi seakan-akan pemilih aktif ditambah 8, ditambah 9, ditambah 8, ditambah 85. Ini mohon penjelasan. Apakah di 4 kolom itu sudah ada di dalamnya atau nanti akan dijumlah ke kanan? Ini yang pertama. Ini pemahaman saya. Kemudian yang kedua, kalau nanti di dalam pelaksanaan tanggal 14 Februari 2024 di dalam pelaksanaan ternyata yang saya hormati Bapak Kepala Desa Bumiwan, rekan PKD, Bapak Babin Kamtibmas dan Babinsa dari pengurus partai di tingkat kelurahan atau desa Bumiwan yang saya hormati. Kami akan membantu menjawab barangkali bisa
bisa menjadi pencerahan atau menjadi pelengkap dari yang dipertanyakan oleh Pak Sugeng. Yang pertama tentang rekapitulasi perubahan pemilih untuk DPS sampai akhir. Ya, tadi sudah disampaikan untuk pemilih aktif. Saya tanyakan, warga saya ada di RW 04 ada yang meninggal 3 orang, apakah masih datanya masih apa tidak? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya sebagai PKD atas Kelurahan Desa. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beberapa kenikmatan, salah satunya iman sehat, sehingga pada malam hari ini mungkin mendekati waktu akhir ya, pleno tanggal 2 ini hanya berlimpah dan yang mendadak yang malam ya, pelaksanaan yang malam. Mudah-mudahan langkah panjenengan dalam hari ini senantiasa dapat menghibur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati panitia pemilihan kecamatan, kedua beserta anggota, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Keniwah, yang saya hormati Babinsa Desa Keniwah, yang saya hormati Polmas Desa Keniwah, yang saya hormati pula rekan-rekan panitia pemungutan suara beserta sekretariat Desa Keniwah, yang tak ketinggalan pula peserta pemilu ya, dari partai politik maupun di wilayah Keniwah. Saya kemarin juga lihat di daerah Pasir Manis ada itu banner terpasang Isya Rianti, kemudian ada Pak Ganjar ya. Jadi mohon kami selaku PKD hanya bisa berkoordinasi dengan pemerintah desa. Pemerintah desa berkoordinasi dengan kecamatan. Di sini ada kasih tantrik, nanti bisa berkoordinasi nanti yang menyeterilkan APK tersebut. Kami selaku PKD tidak mempunyai wewenang untuk mencopot ya secara tepat dan paksa. Itu kami selaku PKD nanti akan menyalahi aturan dari masing-masing. Malah nanti di sini terjadi diskusi yang interaktif dengan karena dari beberapa desa yang saya monitoring langsung itu jarang terjadi diskusi macam ini. Ya. Jadi kita mau tahu kinerja kita ada benar atau bukan hasil dari penilaian orang lain, bukan dari diri kita sendiri. Oke. Sebenarnya tadi sudah dijawab oleh PPS dan oleh ketua mereka. Saya sifatnya hanya mengenal saja. Pertama terkait DSTB, seperti yang ditanyakan oleh dari partai PKB. Benar sekali bahwa DSTB itu pemilih yang sudah terdaftar di DPS atau DPT, tetapi karena keadaan tertentu dia tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS asal, atau biasa kita singkat dengan sebutan pemilih di TPS. Pertanyaannya keadaan tertentu itu apa? Nah, panjenengan Bapak Ibu bisa buka aturan yang kita gunakan, sumber aturannya dalam PKPU nomor 7 tahun 2022, junto PKPU nomor 7 tahun 2023. Itu sumber acuan hukum kita di dalam melakukan penyusunan daftar pemilih. Di dalam PKPU nomor 7 tahun 2022 itu pasal 116 tentang DPT, tentang DPTB. DPTB dapat dilengkapi dengan DPTB. DPTB adalah pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau TPS yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih di TPS asal. Pasal ini di sini lebih terperinci lagi. Keadaan tertentu yang dimaksud pada ayat 2 adalah yang pertama menjalankan tugas
yang terhormat Pak Kades, Ketua BPK Serampul, teman-teman PPS Uniwa, dan anggota BPK Kecamatan Serampul. Sekedar menambahkan, tadi sudah disampaikan semua oleh jajaran kami di tingkat desa, BKD, ditambahi pula oleh Mas Dedi. Saya di sini akan sekedar memberikan tambahan atau sekedar refleksi atas kejadian yang kemarin viral di media elektronik, yaitu tentang deklarasi asosiasi kepala desa se-Kabupaten Tebes yang di Desa Buaden, Kecamatan Tanggul.